Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Hirs bin Arif dari Forum News Network. Perseteruan antara Gubernur Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesa terus berlanjut. Sebenarnya nggak pas juga ya kalau disebut perseteruan ini. Nggak tepat banget lah kalau disebut perseteruan ya. Jadi apa ya persisnya? Gini aja deh, jangan pakai bahasa saya sendiri. Nanti tendensius ya. Tapi saya mau minjam saja pernyataan dari anggota DPRD DKI dari Partai Gerindra, Syarif. Dia menilai bahwa Giring ini lagi baper, bawa perasaan kalau merasa disindir oleh Anies Baswedan karena kemarin dia mengundang band Niji, ini mantan grup bandnya Giring untuk cek sound di Jakarta International Stadium. Gara-gara itu Giring rupanya tergugah untuk mengubah sebuah lagu. Lagunya pendek dan diunggah di akun Twitternya. Dari syairnya yang menyinggung-nyinggung suara sumbang, sulit bagi publik untuk tidak mengkait-kaitkan dengan caption yang diunggah oleh Gubernur Anies Baswedan di akun Instagramnya saat menyaksikan grup band Niji cek sound di Jakarta International Stadium. Coba yuk kita dengar bagaimana lagu yang digubah Giring ini. Jangan kau dengarkan suara sumbang, sama-sama teriak perbaikan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merah putih di dalam darahku. Di luar syairnya jangan kau dengarkan suara sumbang yang mau tidak mau asosiatif dengan caption Anies Baswedan. Sesungguhnya kalimat berikutnya dari Giring ini sangat positif loh. Coba ya saya ulang, kan dia tadi yang sama-sama menyatakan begini, sama-sama teriak perbaikan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, merah putih di dalam darahku. Kalimatnya itu sungguh bagus, mengajak melakukan perbaikan, bersama-sama melakukan perbaikan, menyerukan persatuan, dan mengingatkan bahwa kita ini sama-sama anak bangsa Indonesia yang di dalam darahnya mengalir merah putih. Nih, simbol negara kita ya, bendera merah putih. Nah, sayangnya tautan lagu itu disertai dengan cuitan Giring. Begini bunyinya, jangan kau dengarkan suara sumbang. Oktober bakal ada yang tumbang, cepat-cepatlah kita tutup gerbang. 2024 insya Allah Indonesia tidak akan masuk jurang. Itu ditambah dengan emoticon, ada orang tersenyum pakai kacamata hitam dan jempol. Narasi dalam cuitan itulah yang kemudian banyak dipersoalkan oleh netizen. Ini Giring kembali dibully oleh netizen. Giring dinilai kembali menyerang Anies Baswedan. Selain itu, kata yang digunakan Giring itu dianggap tidak tepat. Dia menyebut Oktober bakal ada yang tumbang. Ini jelas yang dia maksud bahwa pada bulan Oktober 2022 ini, tahun ini ya, tinggal berapa bulan lagi, 9 bulan lagi Anies Baswedan itu akan mengakhiri masa jabatannya. Jadi tidak tepat bila disebut dia bakal tumbang. Kosakata tumbang ini kan lebih tepat bila beginilah katanya, ada incumbent yang bertarung kembali untuk memenangkan masa jabatannya, namun dia dikalahkan oleh penantang. Contohnya begini nih, ketika Ahok waktu itu, Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian dia berpasangan dengan Jarot, itu berlaga pada pilkada DKI 2017 dan kemudian dia kalah lawan Anies Baswedan yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Itu baru bisa disebut Ahok tumbang atau Ahok ditumbangkan oleh Anies. Kalau menggunakan bahasa Malaysia disebutnya ditumpas oleh Anies gitu. Atau gini, katakanlah jangan Ahok deh terlalu jauh. Katakanlah Anies berlaga kembali pada pilkada DKI 2022 dan kemudian dia dikalahkan oleh penantangnya, maka itu kita bisa sebut Anies disebut tumbang. Tapi kalau sekarang pada bulan Oktober itu nggak bisa Anies disebut tumbang, itu Anies disebut sebagai mengakhiri masa jabatannya. Kan kita tahu periode seorang kepala daerah, seorang gubernur itu selama 5 tahun. Yang terjadi sekarang ini, seperti saya sebut tadi, Anies mengakhiri masa jabatannya dan peluangnya untuk maju kembali pada pilkada 2022 itu ditutup oleh aturan pemerintah yang meniadakan pilkada serentak pada tahun 2022 dan 2023. Dan nanti mereka baru bisa berlaga lagi pada pemilu serentak pada tahun 2024. Jadi bukan hanya Anies sebenarnya, ini banyak sekali gubernur yang
saya lupa angkanya persis, kalau tidak salah mungkin ada 7 atau 9 orang gubernur yang harus mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2022, dan nanti pada tahun 2023 itu akan lebih banyak lagi. Total ini ada 271 kepala daerah, ini termasuk gubernur, wali kota, dan bupati. Mereka ini akan digantikan oleh para pejabat, ya. Mereka digantikan oleh pejabat yang tidak melalui pemilihan. Kosakata cepat-cepatlah kita tutup gerbang justru bisa menggambarkan bagaimana pemerintah itu bermain curang dengan menutup gerbang pilkada, dan dengan begitu menutup peluang Anies untuk berlaga secara fair, tidak dikalahkan secara curang. Tidak mengagetkan bila cuitan Giring ini kembali mengundang netizen untuk membulinya. Saya jujur aja nggak tega membaca beberapa komen yang kata-katanya kasar. Silakan Anda baca sendiri ya. Tapi saya coba bacakan saja beberapa di antaranya ini yang nggak terlalu saya nilai ini masih netral dan berkaitan dengan konten itu sendiri ya. Misalnya dari Dwi Kurniawan SG. Ini komen-komen langsung di akun Twitter dari Giring. Dulu gua ngefan sama lu Bang, ini tulis Dwi Kurniawan SG. Waktu lu sebagai vokalis Niji, tapi gua sekarang jijik Bang. Ada juga, ini tulisnya bukan akun resmi @Airin_Diani. Ini kelihatannya mantan Bupati Tangerang Selatan. Jadi disebutnya bukan Airin_Diani walaupun fotonya itu menggunakan avatar dari Airin_Diani. Dia mencuit begini. Mas Giring, kamu mau daftar jadi lurah di Pamulang nggak? Ini mungkin maksudnya ini levelnya ketua umum sebuah partai politik, levelnya nasional gitu. Kenapa cara berpikirnya semacam itu? Jadi cocok lah kalau dia levelnya hanya sekelas lurah saja gitu. Kalau lurah levelnya begitu wajar. Tapi saya kira seorang lurah pun juga nggak wajar kalau narasi-narasi seperti yang disampaikan oleh Giring selama ini. Komen-komen yang jelekit dan nggak kalah kasarnya silahkan Anda baca sendiri ya. Tapi saran saya sebaiknya nggak usah dibaca. Saya paham kalau banyak yang sebel dan dengan cara Giring bernarasi, apalagi sebagai politisi. Dan kemudian komentar-komentar yang muncul di akun Twitter dari Giring ini dia dianggap sebagai tempat pelampiasan kekesalan, dan juga ada juga yang bersenang-senang membaca komen itu. Tapi memproduksi kata-kata buruk itu selain meracuni hati dan pikiran kita sendiri, juga bisa meracuni hati dan pikiran orang lain. Jadi bolehlah Anda sekedar bersenang-senang baca 1-2 saja, tapi jangan Anda baca semua, habis waktu Anda, dan kemudian hasilnya menurut saya Anda mungkin bersenang-senang sebentar, tapi juga muncul pikiran-pikiran kotor di otak Anda kalau terlalu banyak membaca komen-komen yang buruk tadi. Jadi kita flashback lagi ya. Giring kan menyerang Anies Baswedan beberapa kali dengan narasi kebencian dan punya tendensi memecah belah. Dia menyebut Anies sebagai pemimpin yang intoleran, pembohong. Dia bahkan menyatakan Anies itu nggak becus kerja dan karenanya dipecat oleh Jokowi. Kata-kata itu bahkan yang soal dipecat Jokowi itu diucapkannya di depan Presiden Jokowi dalam pidato resminya sebagai Ketua Umum PSI. Pilihan kosakata dipecat ini, apalagi kemudian dipecat karena nggak becus kerja, itu juga nggak tepat. Benar, reshuffle kabinet itu bisa terjadi ketika seorang menteri dianggap tidak perform. Tapi reshuffle kabinet itu bisa juga, bahkan kebanyakan itu dilakukan karena pertimbangan politik. Jadi nggak ada urusannya dengan perform atau tidak perform, becus atau tidak becus kerja. Walaupun kinerja Anda bagus, tapi kalau secara politik Anda dianggap tidak sejalan lagi dengan pemerintah atau dianggap membayangkan pemerintahan, Anda bisa dipecat, yaitu hak seorang presiden. Dalam kasus Anies, dia di reshuffle Jokowi pada periode pertama pemerintahnya itu hampir dipastikan itu pertimbangannya karena politis, bukan karena kinerja. Kalau kinerja nggak mungkin dalam sebuah survei Anies disebut sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik. Masa menteri dengan kinerja terbaik kemudian di reshuffle, dipecat karena nggak becus kerja? Yang tepat bahwa di reshuffle gitu ya, Bro Giring ya. Jadi jangan digunakan lagi kata dipecat, tapi di reshuffle oleh Pak Jokowi. Walaupun diserang secara kasar, toh Anies ini nggak balik menyerang Giring dengan cara yang kasar pula. Saya review lagi aja ya, supaya sama ingat-ingat kan ya. Pertama kan dia membuat konten dengan YouTuber yang sedang menyanyikan lagu Giring atau lagu Niji deh gitu. Tapi waktu itu vokalisnya masih Giring. Dan kemudian Anies muncul dan mereka diminta pergi, diusir gitu karena Anies sedang bekerja. Jadi suara nyanyian itu dianggap mengganggu Anies yang sedang bekerja. Yang kedua, nah ini kan baru saja kemarin ketika Anies menyaksikan band Niji, mantan grup bandnya Giring, cek sound di Jakarta International Stadium. Anies hanya membuat caption begini, suaranya merdu, tak ada sumbang-sumbang.
Walaupun Anies tidak menyebut nama Giring, namun publik memahami apa maksudnya. Asosiasinya itu sangat jelas. Tapi sekali lagi, tidak ada ucapan kasar, tidak ada makian, apalagi kata-kata nggak becus kerja dan dipecat, misalnya dipecat dari BNIJ, nggak ada kata-kata itu. Karena kalau Anies menyebutkan bahwa Giring dipecat dari grup BNIJ juga nggak tepat, karena justru grup BNIJ merasa ditinggalkan oleh Giring. Nah, rupanya dua hal itu membuat PSI maupun Giring jadi baper, bawa perasaan dan membalas kemudian dengan cuitan tadi. Tumbang, tutup gerbang, insya Allah Indonesia nggak masuk jurang gitu. Kenapa ya Giring ini kok mengulang-ulang lagi narasi semacam itu? Kok nggak ada kapok-kapoknya ya? Harusnya dengan dibully oleh netizen ini Giring sadar. Kenapa? Karena justru sekarang ini dia ini kan tadinya dianggap sebagai idola, seperti tadi disebutkan ya, bahwa banyak tadinya mengagumi Giring ketika dia menjadi penyanyi, tapi sekarang menjadi politisi dengan narasi yang tadi itu membuat orang yang tadinya ngefan pada Giring itu sekarang justru malah benci, bahkan tadi ada yang menyebut jijik. Dan sebagai praktisi komunikasi saya melihat kasus yang terjadi pada Giring ini terjadi namanya brand image atau kerusakan merek dagang gitu ya. Padahal harusnya sebagai seorang ketua partai, Giring ini harus punya citra yang positif. Karena di Indonesia ini, sekali lagi saya mesti ingatkan, di partai politik itu, yang paling berperan itu adalah, ada tiga hal yang berperan sebenarnya, ketokohan, mesin politik, dan dana. Tetapi dari tiga faktor tadi, yang paling kuat itu adalah ketokohan. Saya menduga mengapa kemudian Giring diminta menjadi ketua umum menggantikan Grace Natali ini, faktor ketokohan Giring. Saya kira ini ada upaya semacam itu yang dilakukan oleh PSI. Mengapa kemudian tidak Grace Natali lagi yang dijadikan ketua umum? Mengapa dipilih Giring yang notabene dia orang baru di partai politik? Tentu ini berkaitan dengan brand yang dimiliki oleh orang Giring. Itu diharapkan dia mungkin bisa menarik simpatisan atau pendukung PSI dari kalangan milenial atau kalangan pendukung atau penggemar Giring, setidaknya begitu. Tapi dengan sekarang ini, dengan terjadi ucapan-ucapan narasi kebencian, narasi kasar, umpatan yang disampaikan oleh Giring, ini menyebabkan terjadi tadi kerusakan merek dagang, brand image, dan karena Giring adalah seorang ketua umum partai, maka dampaknya juga langsung ke PSI. Jadi saya kira sebenarnya narasi-narasi semacam ini nggak perlu dilanjutkan. Kalau toh lebih baik seperti Anda tadi sebut, Madi, sama-sama kita sama-sama berteriak hal-hal yang positif untuk Indonesia, membuat narasi-narasi persatuan. Kalau toh Anda juga tetap ingin katakanlah berkonfrontasi dengan Anies Baswedan, carilah cara-cara atau narasi-narasi yang lebih cerdas. Karena kalau terus-menerus Anda melakukan langkah semacam ini, attacking terus terhadap Anies Baswedan, yang terjadi bukan Anies Baswedan yang makin tenggelam, tapi yang terjadi justru PSI dan nama Giring sendiri akan jadi tenggelam. Saya Arsman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.